Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti. Saya dari kelas 2351 CKPI dengan NIM 2304 Di sini saya ingin menganalisis podcast dari Raditya Dika dan Dr. Elvin Gunawan yang membahas mengenai kejiwaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi interpersonal. Gue ngobrol dengan Dr. Elvin Gunawan, seorang psikiater. Kita akan bicara semua hal yang berhubungan dengan kesehatan mental. Let's go. Di podcast ini juga terdapat ciri-ciri komunikasi, yang itu ada satu komunikan dan juga satu komunikator, yaitu Raditya Dika sebagai komunikan dan Dr. Elvin Gunawan sebagai komunikator. Dr. Elvin. Halo Bang. Katanya adanya suka baca buku aku. Adikku. Iya, adiknya ya. Iya, kalau aku kayaknya nggak match dengan si jokesnya sih sebenarnya. Emang bukan buat dokter sih. Dalam podcast ini terdapat model interaksional yang dimana terdapat komunikator dan juga komunikan, ada timbal balik yang dapat memicu percakapan dengan lebih nyaman, yang dimana Raditya Dika merespon atau menanggapi Dr. Elvin dengan sangat baik. Sekarang Banyak yang itu. Tadi kan yang gangguan cemas moderat ringan. Cemas, panik, depresi. Itu sekarang lagi lebih banyak ya. Banyak. Kok kayaknya di zaman aku dulu ya. Ini apa kita nggak notice karena belum ngeh kali ya. Ngelihat teman-teman kiri kanan gitu. Itu kayaknya nggak ada deh yang kayak, ih gue lagi depresi banget nih, gue lagi ini. Apa memang karena sekarang ada sosial media kita jadi tahu ada istilah-istilah ini, atau memang gangguan kehidupan modernnya lebih berat aja? Banyak sih sebenarnya. Apakah mungkin karena mereka jadi lebih tahu ya, yang jadi bisa pertama itu bercerita. ada Angkatan afiksi kita di juga dalam banyak kok. podcast Itu ini terdapat ketika Raditya Dika merespon atau menanggapi cerita atau konflik yang dihadapi oleh Dr. Elvin dengan sangat nyaman, sangat baik, dan juga sangat menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam mengenai tentang kejiwaan. Saya dengerin, nggak apa-apa. Iya, di usia segitu kan sebenarnya kita jadi lebih mengerti nih. Di usia segitu kita jadi melihat bahwa hidup tuh tidak mudah. Angkatan kita juga banyak kok yang Di usia berobat. segitu ya. Banyak yang berobat, terus problemnya adalah dia tidak nyadar ternyata dari remaja dia ternyata udah punya depresi, dia udah punya cemas. Cuman dia nggak ngerti judulnya apa. Kalau anak sekarang nih kan belum ngerti judulnya, dia udah antisipasi kan. Daripada gua depresi, gua harus ngerti dulu tentang depresi. Jadi kebanyakan baca. Akhirnya jadi cocok logi. Nah, itu bener nggak? Untuk mendiagnosa diri sendiri. Kayaknya banyak banget yang kayak gitu kan. Banyak banget kayak modal Google. Sedih, putus cinta 2 minggu, ya iyalah ya, putus cinta pertama 2 minggu masih oke lah, nangis-nangis. Terus dia bilang gue depresi, gue depres, putus cinta. Datanglah praktek kan. Terus bilang ya udah nggak apa-apa, nanti juga hidup berjalan lagi. 2 minggu kemudian dia bawa cowok baru dong. Kan ini bukan depresi ya, maksudnya mungkin reaksi stres akut aja. Cuman ya good things adalah dia mencari tahu lalu mencari pertolongan gitu. Berarti artinya kata-kata depresi ini terlalu overuse ya? Kadang kadang cemas, panik ya. Cemas mah zaman kita juga mau presentasi kan diare dulu lah, ada yang muntah-muntah lah, oke kan. Tapi gak ada yang bilang gue kayaknya sosial fobia deh, atau kayaknya anxiety perform kan gitu. Ya udahlah, semua orang juga mengalami di titik itu. Nah, mengajarkan ke si Gen Z dan Gen milenial bahwa itu adalah normal things yang akan terjadi. Berbeda dengan disorder, itu another level sih. Oke, berarti kalau putus cinta 2 minggu dia sedih, itu namanya stres akut. Reaksi stres akut. Gak apa-apa sih sebenarnya. Pernah sayang banget kan, terus pergi. Bener. Maksudnya emosi itu kalau gak dirilis juga malah jadi pusing gak sih? Iya, aneh kan dia kalau ketawa-kata, gue diputusin gitu kan, kita bingung lagi temennya juga. Iya. Karena aku pernah baca majalah gadis. Kebetulan ada di... zaman aku ada di sekitar. Kebetulan ada di sekitar. Oh gitu. Iya, bukan beli, tidak langganan. Ada yang nyimpel aja di situ. Ada aja waktu itu. Lalu di sini juga terdapat inklusif yang dimana Raditya Dika berbagi pengalaman tentang masa kecilnya yang berkaitan dengan kesehatan mental, dan juga dimana Dr. Elvin Gunawan menjelaskan dengan baik agar orang yang tidak mengerti mengenai psikologi dapat bisa memahami. Dan juga Raditya Dika menggunakan bahasa yang familiar dan sangat awam. Jadi kita sebagai audiens itu sangat mudah memahami penjelasan dari Dr. Elvin. Terus dia di majalah itu bilang, kalau lu putus cinta kasih waktunya 30 hari katanya. Karena 30 hari itu nanti, terus dibikinin ini tabel. Minggu pertama lu sedih dulu, minggu kedua lu buang barang-barangnya, minggu ketiga nanti lu cari teman baru, minggu keempat lu akan
balik seperti diri lo Itu semula. tahap ini kan, tahap grievingnya Kubler-Ross kan. Sebenarnya Oh di iya, tahap benar. pertama mungkin kan kita kayak nggak mungkin dia nggak mungkin selingkuh. Gue udah cantik banget gitu, kurang apa gue? Elaborasi ya. Jadi grief itu atau rasa sedih itu katanya ada 5 stage kan? Ya, Oke, betul. apa aja nih yang pertama nih? Yang pertama kan tahapnya denial dulu. Jadi misalnya putus cinta, enggak dia masih mau kok gitu. Ya. Terus? Terus ada di tahap nih mungkin sering bolak-balik nih bargaining sama anger. Oke. Kayak ya udahlah gue mau balik sama lu, gue mau ngikutin maunya lu kan tahap-tahap bucinnya gitu. Nawar. Terus kalau nggak dianya jual mahal atau ngeghosting kan, gue menyerahkan diri segininya gitu kan, udah nurunin standar lagi kan lu. Waduh. Gitu. Lu nggak tahu gue udah berkorban buat lu. Iya, gue udah begitu sayangnya sama lu Gue kan. nggak dengerin kata-kata temen gue gara-gara lu. Gue udah mengorbankan semuanya kan. Iya. Gitu. Jadi balik sama gue gitu. Iya. Jadi antara bargaining sama anger tuh kadang Iya. ada yang duluan, ada yang belakangan gitu ya. Betul, makanya Oke. kenapa dia harus cepat move on kan. Sebenarnya kayak udahlah, you are not worth it for me kan udah. Oke. Nah. Terus stage berikutnya. Gagal ya depresi kan. Baru Semua upaya depresi? ya Oke. udah depresi nggak apa-apa, itu one step to acceptance sebenarnya. Kayak udah nerima, oh ya he's not worth it for me, udah cari lagi yang baru. Iya. Makanya kita harus memproses grief kan Iya sebenarnya. betul. Ya. Dengan cara tadi gitu. Betul. Nanti kalau misalnya ingat lagi habis makan baru makan di Mang Baso tempat kita pernah tertawa di bawah hujan tuh kan, ya nggak apa-apa, sedih lagi kan. Anjir, gue pernah ada di tempat ini, hujan-hujanan, suap-suapan lagi kan, Mang Basonya sampai iri. Ya udah, tinggal moving lagi aja gitu. Oke. Nah, berarti itu kan stres akut putus cinta. Bedanya sama depresi. Nah, kita masuk ke definisi deh. Apa sih sebenarnya ini? Depresi itu kalau dia sedih berkepanjangan 2 minggu berturut-turut. Oke. Itu gejala utama. Lalu yang kedua, dia tidak bisa merasakan lagi bahagia. Jadi dia dikasih apapun kayak flat aja. Nggak kritik aku lagi. Kalau anaknya yang nge-shame bapaknya. Itu si Kayak anak gua juga ya. iya makanya. Gimana ya? Aku juga Papa bingung. itu sepatunya gak cocok gitu katanya. Laki gue botak dibilang, papa kok bold sih ya gitu. Terus gue beliin hair tonic kan, terus dia bilang it's not work, kata dia. Emang sih itu, ya itu bocil itu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, itu kan bukti bahwa dia mengobserv bapaknya kan, saking sayangnya kan. Betul. Dan senyaman itu untuk berani ngomong. Itu kepada hal orang yang tua. baik loh. Kadang aku lo ngasih materi gitu ya, aku suka bilang biarkan anak untuk mengenal banyak emosi. Makanya kita boleh lihat ada namanya wheel of emotion, roda emosi. Oke. Roda emosi itu kita ajarin anak kita. Jadi kalau misalnya kamu kecewa, namanya apa sih sebenarnya? Itu kan proses penting dalam proses emosional, kecerdasan emosional adalah kita belajar menamai dan melabel emosi kita apa. Oke. Jadi kalau dia bilang saya marah, oke, good. Kamu bisa bilang kamu marah, tapi boleh nggak nanti lain kali jangan banting piring. Oke. Banting plasi kek, banting squishy kek, atau misalnya kamu screaming kek. Screaming juga kalau bisa yang bernada kan gitu. Atau nge-beatbox kan nggak apa-apa kan, tapi kan screaming. Nah gimana caranya itu kita ajarin ke dia. Jadi kalau misalnya dia sad, boleh sad. Sedih tuh boleh banget, kamu kecewa boleh banget, tapi nggak dengan nyakar adik kamu misalnya gitu. Iya. Nah itu yang nggak pernah diajarin masalahnya. Sekian analisis podcast dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.